siapa-siapa. Sahabat mulia yang satu ini tak pernah disebut-sebut di kalangan kaum Quraisy. Dia memang bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba sahaya. Namun kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahan yang luar biasa. Demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bahkan menjadi teladan dalam sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal ini adalah seorang budak hitam, budak. Tapi Allah muliakan dia dengan adanya agama dalam kehidupan mereka. Ini adalah kisah-kisah perjalanan hidup orang yang sukses hidupnya dunia akhirat. Bilal dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Adad. Saat ayah sang majikan meninggal, kemudian ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budak Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Inilah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang tidak memiliki apa-apa kecuali mengabdi kepada tuannya. Diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Namun cahaya iman yang menerangi kalbunya mengubah sosok yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh penting yang kelak berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam. Sebagai budak seorang tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun melaksanakan perintah dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap hari ia menggembala kambing milik majikannya di sekitar Mekah. Semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Hingga pada suatu hari, saat menggembala kambing, Bilal bertemu dengan seseorang yang belum pernah dikenalnya, seorang mulia dari Mekah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya dari hanya seorang budak menjadi tokoh penting, dihormati dan disegani. Muhammad SAW bertanya, penggembala kambing, ada hal yang menarik, yaitu bahwa Bilal radhiyallahu anhu dengan posisinya sebagai budak, tetapi dia punya nurani, dia punya hati yang bersih. Dan itulah yang menjadi salah satu modal penting hidayah, karena hidayah turun di hati seseorang. Ketika hati seseorang itu adalah tempat hidayah, maka kemudian saat hatinya menyala, hatinya nuraninya hidup seperti Bilal bin Rabah, bahkan dia budak sekalipun, orang yang tidak dianggap di masyarakat sekalipun, maka saat cahaya Allah itu datang akan mudah sekali masuk ke hati seseorang. Bilal pun demikian. Bukankah Bilal adalah orang yang penuh dengan rasa saat dia diminta untuk menyiksa Ammar bin Yasir, dipaksa oleh orang-orang Quraisy. Saat itu Ammar telah masuk Islam, dia tidak mau. Dia punya nurani. Siapapun Ammar, apalagi Bilal adalah seorang yang muslim nantinya. Siapapun Ammar, dia adalah manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Dia punya nurani baik. Begitu juga Bilal mengatakan dia tahu bahwa saat melihat kambing yang diperah oleh Nabi, yang diambil susunya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ternyata masih tersisa penuh dengan keberkahan, Bilal tahu bahwa ini bukan sembarang orang. Ini orang dengan keberkahannya, tangannya tangan yang berkah. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada Bilal dengan mudah. Itu adalah jawaban bahwa
seseorang yang berhati baik, seseorang yang memang siap menerima hidayah Allah SWT, maka datang cahaya Allah, maka hidayah itu kita hati. Sejak itu, Bilal termasuk segelintir orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bilal, Ahad, Allahu Ahad, man huwa al-aqwa? Ahad, تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟ Ahad, Ahad. Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar di dalam kehidupannya di Mekah mengeluarkan harta yang tidak kecil, yang tidak sedikit, untuk membeli berbagai macam atau membeli budak dan kemudian diislamkan. Dan ini adalah kemuliaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan hartanya fisabilillah. Itu seorang Bilal. Dia hanya seorang budak, tapi dia punya harga diri sebagai seorang muslim, dan seharusnya begitu. Seorang muslim. Wa seorang muslim Allah firmankan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah dan merasa sedih karena kalian itu adalah orang yang tinggi asalkan kalian orang beriman. Mungkin budak seperti Bilal yang belum dimerdekakan, tetapi dia adalah orang beriman, tinggi, mulia di sisi Allah. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Bilal pun bersama kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Satu amanah yang luar biasa. Jadi dia tidak boleh meleset barang, kalau hari ini kita menit gitu, kita berikan menit, tidak boleh meleset barang 1 menit pun. Bukankah sangat berbahaya kalau seorang muadzin kemudian azan, belum waktunya maghrib tiba, kemudian orang berbuka gara-gara dia azan. Berapa yang banyak kesalahan terjadi. Maka Nabi memuliakan muadzin dengan mengatakan bahwa muadzin adalah seorang yang mendapatkan amanah muslimin. Nah, untuk itu seperti itulah. Maka Bilal banyak belajar dari pekerjaan ini bahwa ini masalah aktivitas amanah, di mana dia harus sangat menjaga kapan dia harus azan, kapan dia belum boleh azan. Bilal bin Rabah suatu hari azan waktu pagi hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid dan tidak banyak sahabat. Nabi heran, kemana para sahabat? Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, semua kedinginan karena saat itu musim sangat dingin. Semua sedang kedinginan, tidak berani keluar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma adhib anhumul bard. Ya Allah, hilangkan dari mereka rasa dingin. Dan Bilal mengatakan, barulah orang-orang berdatangan dari dengan doa Nabi SAW, mereka merasakan dingin itu hilang kemudian mereka bisa ke masjid. Tapi ini ada satu pelajaran bahwa Bilal, apapun keadaannya, dia dingin sekali, orang nggak ada yang keluar dari rumahnya. Bahkan sudah diazani oleh Bilal, tidak juga keluar karena saking dinginnya. Tapi ini adalah sebuah pekerjaan, aktivitas mulia. Ini adalah amanah besar. Apapun keadaannya Bilal keluar untuk azan. Maka dari itu, ini masalah dedikasi kerja. Dan Muslim diajarkan. Menjadi muazin atau penyeru azan, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi, saat sholat maupun jihad di jalan Allah. Kebersamaannya bersama Rasulullah laksana bayangan yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Bahwa aku bisa bersuci. Dan ini disampaikan, ini oleh para ulama, hadis ini suka dijadikan sebagai contoh, sebagai sunnah takririyah. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi dan oleh Nabi ditetapkan
sebagai sunnah. Jadi diamkan oleh Nabi dan ditetapkan sebagai sunnah. Bilal lebih memilih untuk banyak terlibat di momen-momen peperangan umat muslimin. Meski sang khalifah berulang kali meminta agar menunaikan tugasnya sebagai muazin, Bilal tetap menolak. Maka Bilal mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, izinkan, apakah kau izinkan aku untuk pergi ke negeri Syam, ke bumi jihad, agar aku bisa ribat fisabilillah di sana. Abu Bakar Siddiq menjawab, kalau begitu siapa yang azan? Subhanallah, kalau ini kalimat diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka ini bukan sembarang kalimat. Abu Bakar orang berilmu. Bagaimana Abu Bakar menyamakan posisi jihad dengan posisi azannya Bilal? Artinya bahwa lihat betapa mulianya azan Bilal radhiyallahu anhu, orang yang azan dengan sentuhan jiwa yang sangat dalam, yang setiap kalimat azan dikumandangkan masuk ke telinga muslimin dan tertanam dalam hati mereka. Maka Bilal mengatakan, dia memaksa, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau dulu kau bebaskan aku dari perbudakan, itu karena sekarang kamu ingin, karena dirimu, maka kamu boleh berbuat seperti ini, tidak mengizinkan aku. Tapi kalau kamu saat itu membebaskan diriku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izinkan aku pergi. Maka kalimat itu tentu membuat Abu Bakar dalam keadaan sulit. Abu Bakar mengatakan bahwa aku lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diizinkanlah Bilal radhiyallahu anhu pergi meninggalkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke negeri Syam. Dan setelah membebaskan negeri Syam, Bilal memutuskan untuk hidup dan menetap di sana. Di tempat tinggalnya yang baru inilah, suatu malam Bilal bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan Bilal untuk kembali menunaikan tugas yang telah lama ia tinggalkan. Maka Bilal datang jauh dari negeri Syam, datang ke Madinah. Di hadapan makam Nabi SAW, dia menangis, berguling-guling dia menangis, merindukan Rasulullah SAW. Ditemuilah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ada Hasan Husain dipeluk oleh Bilal, diciumi keduanya. Dan kerinduan seorang Bilal kepada orang yang disintainya, Rasulullah SAW, orang yang disintainya hadir dalam mimpinya, kemudian ingin dikunjungi oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan hari itu, esok paginya, Bilal mengumandangkan azan. Azan, orang tak pernah duga bahwa Bilal yang azan, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Bilal ada di kota Madinah. Bilal mengumandangkan Allah Akbar, Allah Akbar. Orang hafal suara Bilal, ini Bilal. Kapan Bilal datang? Ini Bilal. Begitu sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, semua laki-laki terheran, terkagum-kagum karena mereka merindukan suara Bilal. Subhanallah, mereka rindu suara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang sudah lama hilang dari hati mereka. Begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menangis para wanita di kota Madinah. Subhanallah, kota Bilal yang suaranya dirindukan oleh muslimin hadir memandangkan azan. Sebab sang muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 20 Hijriah pada usia 63 tahun di negeri Syam. Namanya yang dulu tidak pernah dipedulikan, kini menjadi nama yang dikenal di seluruh penjuru dunia karena kemuliaannya di dalam Islam. Bilal yang pernah merasakan pedihnya siksaan, kemudian menjelma sebagai simbol kebebasan dan persamaan derajat manusia.